Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jorgi Inzaghi Tanson dengan NIM 2009 10 60 69 dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing grup yang terdapat pada menu Home. Yang pertama adalah grup clipboard. Grup clipboard memiliki 4 fungsi, yakni cut, copy, format painter, dan paste. Nah, untuk cut ini berfungsi untuk memotong teks, objek, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya akan memblok teks yang saya telah tuliskan. Setelah itu, kita tekan tombol ini. Nah, nanti teks itu akan menghilang, karena begitulah cara kerja dari memotong. Setelah itu, kita taruh teks yang kita potong dengan fungsi paste. Paste ini berfungsi untuk menaruh konten, entah itu teks, objek, atau lain-lain yang kita potong atau kita gandakan. Kita tekan, nah nanti teks yang telah kita potong akan berpindah seperti ini. Begitu juga dengan copy. Copy ini berfungsi untuk menggandakan teks, objek, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita blok dulu teksnya, lalu kita pilih copy icon ini. Setelah itu kita taruh mau di mana teksnya. Misal saya taruh di bawah sini. Begitulah cara kerja dari menggandakan sebuah teks, objek, dan lain-lain. Selanjutnya adalah format painter. Format painter ini berfungsi untuk menyalin format dari suatu teks, objek, dan lain-lain. Maksud dari format itu sendiri adalah gabungan dari grup font, grup paragraf, grup style. Nah, di sini sebagai contoh kita ambil teks yang ini. Nah, teks ini memiliki format sebagai berikut. Mulai dari jenis fontnya yang merupakan font Times New Roman berukuran 12, tanpa bold, italic, dan underline, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan teks ini yang memiliki format sebagai berikut. Nah, saya ingin teks ini memiliki format seperti ini. Untuk itu, kita manfaatkan fungsi format painter. Pertama, kita blok dulu format yang ingin kita salin. Setelah itu, kita pilih format painter. Setelah kita pilih format painter, kita blok teks apa, objek apa yang ingin kita taruh format yang telah kita salin. Misal ini, kita blok dulu. Nah, setelah itu kita lepas saja. Nanti dia akan berubah seperti ini. Lanjut adalah grup font. Grup font ini memiliki 15 fungsi. Yang pertama adalah font. Font ini merupakan jenis kata yang kita gunakan. Microsoft Word memiliki banyak jenis kata, contohnya seperti Calibri Light, Calibri, Times New Roman, dan lain-lain. Contoh ini adalah teks dengan font Times New Roman. Misal saya ingin ubah menjadi Calibri, kita tinggal klik yang ini. Setelah itu kita pilih saja. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Selanjutnya adalah font size. Font size ini berfungsi untuk mengubah ukuran dari font. Font size terdapat di sini. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal klik saja icon ini. Nanti akan diberikan pilihan mulai dari ukuran 8, 20, 72, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan fungsi custom. Maksud custom di sini, kita bisa menggunakan jenis huruf yang tidak terdapat pada pilihan ini. Misal saya ingin jenis ukuran huruf 13. Saya tinggal blok saja teksnya, lalu pilih, kita klik saja di sini, pas di tengah ini. Kita geser. Nah, kita sudah blok angkanya.
Kita tinggal ketik saja 13. Kita pencet enter, nanti akan berubah ukurannya. Selanjutnya adalah grow font. Grow font ini berfungsi untuk menaikkan ukuran huruf. Grow font terdapat pada sebelah kanan dari fungsi font size. Di sini kita tinggal klik saja untuk membuat teks menjadi lebih besar. Besarnya ini mengikuti format yang terdapat di sini. Jadi kita tidak bisa pingin teks ini memiliki ukuran 13. Nah, begitu juga dengan shrink font, tetapi kebalikannya. Shrink font ini berfungsi untuk mengecilkan teks yang kita blok. Contohnya seperti ini, kita tinggal klik saja decrease font size. Nah, selanjutnya adalah change case. Change case ini berfungsi untuk mengubah bentukan dari teks kita. Misal di sini ada lower case, upper case, toggle case, dan lain-lain. Lower case ini maksudnya adalah teks tersebut memiliki huruf yang kecil semua ukurannya. Maksudnya seperti ini. Misal kita contoh, pilih lower case. Nanti semua huruf ini berubah jadi huruf kecil. Begitu juga dengan upper case. Nanti akan terkapital. Misal kita pilih, nanti akan seperti ini. Selanjutnya adalah clear formatting. Clear formatting ini berfungsi untuk mereset teks yang kita blok. Misal di sini saya punya teks dengan font Times New Roman dan ukuran 12. Ketika saya pilih clear all formatting, nanti dia akan terreset. Mulai dari fontnya, lalu font size-nya, bahkan sampai posisinya pada ruler. Selanjutnya adalah bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks. Sebagai contoh adalah seperti ini. Kita tinggal pilih saja icon yang huruf B ini. Nah, nanti akan tebal seperti ini. Selanjutnya adalah italic. Italic ini berfungsi untuk memiringkan teks. Contohnya adalah seperti ini. Kita klik, nanti teksnya akan mereng seperti ini. Selanjutnya adalah underline. Underline berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Contohnya adalah seperti ini. Lalu ada strike through. Strike through ini berfungsi untuk memberikan garis tepat di tengah-tengah teks atau di tengah-tengah huruf ini. Sebagai contoh adalah berikut. Nah, nanti akan seperti ini. Selanjutnya adalah subscript. Subscript ini berfungsi untuk memberikan teks berupa perpangkatan. Untuk subscript, pangkatnya terletak di bawah, berbeda dengan superscript yang terletak di atas. Sebagai contoh, kita blok saja teks ini, lalu kita pilih superscript. Nanti dia akan kecil seperti ini. Atau misal kita pingin daun hijau ini terletak di bawah atau terletak di perpangkatan bawah seperti ini. Nah, begitu juga dengan superscript. Superscript hanya berbeda letak. Lanjut adalah text effect. Text effect ini berfungsi untuk memberikan efek artistik pada teks yang dipilih. Misal seperti ini. Ada banyak sekali pilihannya. Misal saya pilih yang kuning, misal yang ini. Nah, lalu ada text highlight color. Text highlight color ini berfungsi untuk memberikan stabilo, memberikan latar warna pada tiap huruf. Contoh, saya ingin memberikan latar hijau seperti ini nanti contohnya. Nah, lalu terakhir adalah font color.
font color ini berfungsi untuk memberikan warna pada tiap huruf. Misalnya seperti ini, saya ingin warna huruf seperti ini. Lanjut adalah grup paragraf. Grup paragraf ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah bullets. Bullets ini berfungsi untuk penandaan, atau maksudnya seperti memberikan list, memberikan daftar. Misal kita pilih dulu ini adalah icon bullets. Kita klik, lalu ada pilihannya. Misal saya ingin pilih yang ini, nanti akan terbuat daftar atau list seperti ini. Selanjutnya adalah numbering. Numbering ini juga pendaftaran atau list, namun berupa angka. Pertama kita blok dulu, lalu kita pilih numbering yang ini. Kita klik, nanti ada banyak pilihannya. Ada yang huruf, ada yang angka Romawi, dan lain-lain. Misal saya ingin yang ini, nanti akan tertampil seperti ini. Lalu ada decrease indent. Decrease indent ini berfungsi untuk mengurangi indentasi atau spasi di ruler. Misal saya punya teks ini, indentasinya terletak di sini. Kita tinggal pilih saja yang ini, nanti dia akan bergeser ke kiri. Begitu juga dengan increase indent yang berfungsi untuk memberikan indentasi, atau bahasa gampangnya menggeser ke kanan teks yang kita blok. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada sort atau sorting yang berfungsi untuk mengurutkan teks. Misal saya ada teks berikut, ini tidak terurut, namun saya ingin mengurutkan berdasarkan angka, bukan angka, maksudnya berdasarkan kata yang paling awal. Misal kayak A, B, kan B lebih awal dari D, maka dari itu kita urutkan dengan fungsi sort. Kita di sini ada pilihan ascending atau descending. Ascending itu diurutkan dari yang terkecil, sedangkan descending diurutkan dari yang terbesar. Atau ascending itu diurutkan dari atas, sedangkan descending itu diurutkan dari bawah. Kita pilih ascending, lalu tipenya adalah tipe teks karena ini memang teks bukan angka. Lalu kita pilih ini paragraf saja. Kita klik OK. Nah, nanti dia akan terurut. Lalu ada show paragraph. Show paragraph ini berfungsi untuk menampilkan simbol-simbol seperti simbol spasi dan lain-lain. Nah, show paragraph ini biasanya berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan pengetikan penjarakan, maksudnya penjarakan dari antar teks. Contohnya adalah seperti ini. Kita tinggal klik saja ini, icon yang ini adalah icon show paragraph. Nah, nanti dia akan tertampil seperti ini. Bisa dilihat di sini ada 3 titik ya, yang menandakan bahwa di sini terdapat 3 spasi, berbeda dengan bawahnya yang hanya terdapat 1 spasi. Untuk mematikannya, kita tinggal klik lagi ikonnya. Selanjutnya adalah align text left. Align text left ini berfungsi agar suatu paragraf, suatu teks dan lain-lain itu rata kiri dari dokumen. Ini adalah contoh dari align text left, di mana rata ya. Di sini paragrafnya itu rata kiri semua, dan sisi kanannya itu tidak rata. Untuk align text left itu simbolnya seperti ini, ikonnya ya. Lalu selanjutnya adalah center. Center ini berfungsi agar paragraf atau teks itu rata di tengah. Contohnya adalah seperti ini. Kita tinggal klik saja ini, nanti dia akan rata tengah seperti ini. Begitu juga dengan align text right. Align text right ini agar
teks tersebut atau paragraf yang kita blok itu rata kanan. Contohnya seperti ini. Yang terakhir ini adalah justify. Nah, justify ini berfungsi agar paragraf atau teks itu rata kiri kanan. Contohnya seperti ini. Kita tinggal klik saja justify, icon yang rata ini. Nah, nanti dia akan rata kiri dan kanannya. Lalu ada line spacing atau penjarakan tiap garis. Contoh garis itu maksudnya seperti ini. Ini adalah garis 1, ini garis 2, garis 3, dan garis 4. Nah, kita ingin agar teks tiap garis ini tidak terlalu rapat. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan fungsi line spacing. Pertama kita blok dulu paragrafnya. Setelah itu kita pilih icon yang ini. Nah, di sini ada pilihannya mulai dari 1,0, 1,15, 1,5, bahkan sampai 3,0. Di bagian bawahnya ini ada penjarakan antar paragraf. Di sini saya menggunakan penjarakan antar paragraf tapi setelah paragraf tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ya dari bloknya. Sini terdapat seperti blok yang kosong, itu artinya terdapat penjarakan. Misal saya hapus, nanti dia akan menghilang seperti ini. Nah, misal saya ingin penjarakan antar garisnya adalah 1,5 agar tidak terlalu rapat dan diberi jarak setelah paragraf. Nah, nanti akan terlihat rapi seperti ini, lebih terlihat luas. Selanjutnya adalah shading. Shading ini mirip fungsinya seperti text highlight color, yakni berfungsi untuk memberikan warna latar pada paragraf. Jadi fungsinya mirip-mirip seperti stabilo. Misal kita pilih ini, nanti akan memiliki latar seperti ini. Selanjutnya adalah border. Border ini berfungsi untuk memberikan garis tepi pada paragraf. Misal kita blok dulu paragraf yang kita inginkan, lalu kita pilih saja di sini. Pertama kita klik dulu yang simbol ke bawah ini. Nanti diberikan banyak pilihan, mulai dari pemberian tepi bagian bawah, bagian atas, bagian kiri, bagian kanan, dan lain-lain. Misal saya ingin diberikan tepi di luar, nanti akan tertampil seperti ini. Nah, selanjutnya adalah group styles. Group styles ini fungsinya adalah formatting. Jadi di sini misal saya punya contoh seperti ini. Nah, di sini ini adalah judulnya. Sedangkan ini adalah subjudulnya dan ini adalah isinya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ini styles. Di sini kan normal semua, ini normal semua. Dan ada banyak pilihannya. Kita bisa klik saja yang ini. Nah, nanti ditampilkan pilihan-pilihannya. Nah, karena yang ini adalah judul, maka alangkah baiknya kita gunakan gaya judul atau styles judul, yakni title. Kita klik saja. Lalu misal kita geser ke tengah. Begitu juga dengan bawahnya yang merupakan subjudul. Kita blok dulu, lalu kita pilih subtitle. Kita geser ke tengah. Begitu juga dengan bagian isinya. Bagian isinya biasanya menggunakan styles normal. Nah, tiap styles ini memiliki formatnya masing-masing. Misal seperti style title yang memiliki format mulai dari jenis fontnya Calibri Light, lalu ukurannya 28, dan lain-lain. Begitu juga dengan style atau gaya subtitle yang memiliki format sebagai berikut. Terakhir adalah group editing. Group editing ini punya 3 fungsi, yakni find, replace, dan select. Find ini berfungsi untuk mencari kata teks apapun itu yang terdapat pada dokumen. Pertama, kita pilih dulu yang ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul navigasi seperti ini. Misal saya ingin cari sebuah
kata yakni desa. Nanti akan muncul banyak sekali pilihannya. Kita tinggal klik saja. Nah, kita bisa juga mencari kalimat misal atau nama. Misal nama desa Tunas Biru. Nah, di sini berikan 2 pilihan, yakni yang atas ini dan juga yang bawah yang ini. Selanjutnya adalah fungsi replace. Fungsi replace ini berfungsi untuk mengganti teks yang lama dengan teks yang baru. Pertama kita klik dulu ini. Setelah itu dia nanti akan dimunculkan menu seperti ini. Pertama di sini adalah find what atau apa yang ingin dicari. Di sini saya ingin mencari desa Tunas Biru. Kita klik dulu apakah terdapat kata desa Tunas Biru. Nah, kita bisa lihat nanti terblok seperti ini. Begitu juga dengan yang di bagian bawahnya. Kalau kita klik lagi, nanti akan muncul peringatan bahwa kata yang ingin kita cari itu telah selesai. Maksudnya selesai itu sudah sampai bagian bawah dokumen, jadi tidak ketemu lagi. Alhasil dia akan ngulang. Nah, misal saya cari dulu. Nah, setelah diblok, saya pingin yang atas ini, yang diblok ini berubah. Kita tinggal memasukkan katanya di bagian kolom yang ini. Ini kan replace with, ganti dengan. Misal saya pingin ganti dengan desa akar coklat. Setelah itu kita pilih replace. Jika kita pilih replace all, nanti semua desa Tunas Biru, semua kata desa Tunas Biru itu akan berubah menjadi desa akar coklat. Namun karena saya pingin ngubah satu saja, yakni yang saya blok, kita tinggal pilih saja yang sebelah kirinya, yakni replace. Nah, nanti dia akan berubah. Terakhir adalah select. Penerapan select adalah seperti ini. Pertama kita klik dulu. Di sini ada pilihannya banyak. Pertama seperti select all, nanti dia akan memilih ngeblok semuanya. Seluruh dokumen akan diblok. Atau select object. Karena saya tidak punya objek, jika saya klik ini nanti tidak akan ada yang terpilih. Jadi begitu saja fungsi-fungsi tiap grup pada menu home. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi-fungsi grup yang terdapat pada menu insert.